Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Faltika Dewi dengan NIM 230404501026, BK kelas C, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 4 konsep teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik atau tingkah laku dan perilaku merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami seorang individu berupa kemampuan dalam bentuk perubahan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri diantaranya adalah mementingkan faktor lingkungan. Mengapa demikian? Karena logikanya, lingkungan yang positif maka akan berdampak ke perilaku menjadi yang positif juga. Manusia bersifat mekanistik, yaitu merespon terhadap lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan mempunyai peran yang sedikit terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, konsep behavioristik memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan atau reinforcement untuk mempertahankan belajar. Teori belajar behavioristik ini memberikan penekanan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang menuntut seseorang guru untuk memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Teori belajar behavioristik ialah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku yang reaktif atau respon. Dalam teori behavioristik, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan belajar menurut teori ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Jadi berdasarkan beberapa uraian yang saya paparkan tadi, dapat dipahami bahwa teori belajar behavioristik memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Stimulus ialah rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku. Sedangkan respon ialah tanggapan atau kemampuan atau pikiran, perasaan ataupun tindakan yang ditunjukkan oleh anak setelah adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, teori ini mengutamakan pengukuran. Mengapa? Karena pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, penghargaan, yang kemudian itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Di dalam teori kognitif ini terdapat suatu interest yang kuat dalam jawaban atau respons atau atas akibat dari perilaku yang tertutup. Sebab di dalam hal ini sulit mengamati secara langsung proses berpikir dan memahami dan juga sulit menyentuh dalam melihat sikap, nilai, kepercayaan. Teori belajar kognitif ini
berbeda dengan teori belajar behavioristik. Mengapa? Karena teori belajar behavioristik bergantung pada proses lingkungan, sedangkan teori belajar kognitif ini bergantung pada setiap individu yang punya nalar atau kognisi. Maka teori belajar kognitif ini berpusat pada nalarnya. Meskipun bisa terpengaruhi oleh proses lingkungan, namun tidak selamanya proses lingkungan membentuk, karena adanya proses bernalar. Teori belajar kognitif ini adalah salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dalam mendidik dan mengajar. Teori ini berbeda dengan teori behavioristik. Teori ini sangat menentang teori tersebut karena teori behavioristik memandang belajar sebagai kegiatan mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan aliran kognitif memandang belajar lebih dari sekadar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental yang di dalam individu yang sedang belajar. Aliran teori kognitif, belajar adalah proses mental yang aktif untuk mencapai mengingat dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Aliran kognitivisme ini lebih mengutamakan aspek berpikir atau thinking dan mental yang berkaitan dengannya. Misalnya ingatan atau memori. Walaupun teori kognitif ini menentang pandangan teori belajar behavioristik, tetapi teori ini juga tidak dapat menafikan pandangan kaum behavioristik tentang reinforcement yang juga terdapat di dalam teori kognitif. Tetapi teori kognitif memandang berbeda dengan teori behavioristik, karena teori behavioristik memandang reinforcement itu sebagai bagian yang penting untuk menguatkan atau menjaga perilaku, sedangkan teori kognitif memandang sebagai sebuah sumber atau feedback untuk mengetahui kemungkinan apa yang terjadi jika sebuah perilaku diulang kembali. Proses kognitif sendiri dimulai pada tahap sensorik motorik, mulai dari 18 sampai 24 bulan, pra-operasional mulai dari 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 12 tahun, dan terakhir operasional formal 12 sampai 15 tahun. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang dilandaskan pada psikologi manusia dan memfokuskan pada pengembangan diri individu. Teori belajar humanistik ini berfokus pada afeksi dan afektifnya, penghargaan, dan memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Maksud dari memanusiakan manusia yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Hal ini mendasar dalam pendidikan humanistik adalah keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetisi yang hebat. Freire mengatakan tidak ada dimensi humanistik dalam penindasan. Juga tidak ada proses humanisasi dalam liberalisme yang kaku. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya ini sangat terkenal sampai dengan hari ini, karena teori ini tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu psychological needs atau kebutuhan psikologis atau safety dan security needs atau kebutuhan akan rasa aman, dan love and belonging needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki rasa memiliki, esteem needs atau kebutuhan akan harga diri, dan self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri.
Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan tersebut menurut Arbaya 2013. Dan yang terakhir adalah teori belajar konstruktivistik, merupakan pembelajaran yang mengadaptasi pengalaman dan praktek lapangan. Belajar akan berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari dan yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi masa kini dengan jaringan maupun tanpa jaringan dan sumber belajar yang beragam dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pemahaman terhadap peserta didik. Menurut Mas Gumler et al. 2019, konteks tersebut mengemukakan bahwa siswa belajar dan membangun pengetahuan mereka manakala mereka berupaya untuk memahami lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ini menurut Donald et al. 2006. Bagi para ahli konstruktivistik atau konstruktivisme, belajar adalah pemaknaan terhadap peristiwa atau pengalaman yang dialami individu. Menurut Newby et al. 2000, mengemukakan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai proses rekonstruksi pengalaman yang berlangsung secara kontinu. Konstruktivisme atau konstruktivistik merupakan pendekatan belajar yang menyempurnakan dari teori behavioristik dan teori belajar kognitif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa karena dalam teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme menekankan pada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Konstruktivisme mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama belajar aktif atau active learning, yang kedua siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otentik dan situasional, dan yang ketiga aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Yang keempat, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut bridging. Dan yang kelima, siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang keenam, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Dan yang ketujuh, guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses belajar. Konstruktivisme atau konstruktivistik sebaiknya digunakan pada pembelajaran yang sudah dapat berpikir secara kritis. Konstruktivisme atau konstruktivistik melibatkan pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan untuk dapat menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Karena menganut sistem pembelajaran penemuan atau discovery learning dan belajar bermakna atau meaningful learning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.